Ya, selamat pagi. Selamat kembali, jumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi. Hari ini adalah hari Kamis. Kami rencananya akan meninggalkan kota Balikpapan untuk menuju ke Banjarmasin. Dan kami selama tiga malam menginap di Balikpapan Islamic Center. Alhamdulillah di sini sangat nyaman, aman, dan juga petugas pun ramah-ramah pada kami. Dan rencananya perjalanan ke Banjarmasin akan dibagi dua, yaitu di kabupaten di pertengahan, di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kami akan berhenti dulu di situ karena perjalanan ke Banjarmasin bisa ditempuh sampai dengan 12 jam. Doakan kami perjalanan ini. Sebelum meninggalkan Balikpapan, kami mampir dulu ke restoran khas Balikpapan, yaitu mantau untuk sarapan. Mantau itu seperti roti, isinya bisa macam-macam, dan bentuknya seperti ini. Apa yang khas Bu di sini, Bu? Ini sudah nih. Ini oleh-oleh khas dari Balikpapan. Cantik. Ya, ini. Isinya apa ini, Bu? Ini aja. Ya, sudah mantonya. Ini. Oh, ini pakai isinya itu. Ya. Isinya apa aja, Bu? Isinya sapi lada hitam ini, Pak. Mantonya. Itu aja satu macam aja. Mau masuk YouTube. Amit Pak ya, amit ya. Belum, baru ngambil gambar aja. Yo. Mas, yang khas apa di sini, Mas? Kenapa? Kita mantau ya Pak. Yang paling terkenal mantau sama bapau sama kita bubur Manadonya paling recommended. Iya. Sama nasi kuning, nasi tim, sama nasi bebek. Bebek sama nasi bebek, bedanya nasi Hainan sama bebek Packing? Itu nasinya sama-sama satu nasi. Kalau Hainan itu ayam kampung rebus, kalau nasi bebek panggang. Nasi bebek boleh. Saya mau kopi susu. Ya. Mau panas atau dingin? Mau panas deh. Panas. Manis kurang manis? Kurang manis. Kurang manis. Terus mantaunya bisa dibungkus ya? Boleh. Kita jual per biji. Iya, Bang. Atau mau coba dulu? Oh, boleh. Coba dulu. Mau satu dua? Oh, isinya sama ya? Kalau dia nggak ada isi ya? mantau dari isi, kalau mau ada cocokannya sapi lada hitam. Oh, boleh mau pakai sapi lada. Nasi Hainan satu. Hainan satu. Wah, ketemu lagi nasi Hainan ya. Kalau nasi Hainan bebek bu. Nasi bebeknya dua berarti. Mau dimsum boleh. Nasi Hainan bebek apa? Takonya kosong kan? Dimsumnya kosong. Takonya kosong. Kalau ada ceker, somai, kecap. Satu somai sama kecapnya apa ya? Sosis jagung kecil, jamur, sayap ayam dibalut seperti tahu. Semuanya aja. Satu. Semuanya dua ya? Oke, dua mas. Bubur Manado gini. Dan dua. Bosan. Minumnya udah? Minumnya kita kopi susunya. Kopi susu, teh susu, teh tarik. Kita di kedai kopi Mantau di Balikpapan. Ini ambience-nya kayak kedai kopi mengingatkan kita di Sumatera, di Pekanbaru. Apa namanya? Lupa ya? Pokoknya seperti kedai kopi jadul, Kimpeng. Jadi kita memang suka sekali sarapan di tempat-tempat seperti ini karena biasanya makanannya variatif. Kemudian ada Chinese food yang halal. Ini saya sedang makan lumpia si ayam, enak banget. Terus ada kopi. Tadi pesen nasi bebek packing.
See, there's the Kita lihat kayak apa nanti makanannya. Red Guardian. Siomay-nya enak banget, penuh isinya ayam semua. Terus kita cobain mantau gorengnya yang dicucol sama sapi lada hitam, itu juga enak banget. Ini sekarang kita lagi minum kopinya, nikmati kopinya, enak juga. Saya nggak ada gambarnya, kau udah terlalu keburu habis. Ini buat bebek. Ini H6. Oke. Kuahnya ya? Iya. Oke, makasih. Ayam Hainan. Nasi ayam Hainan. Yang Ambu pesan ini nasi bebek packing. Enak. Kim juga pesan nasi bebek packing gitu. Coba try. Mau pakai enakan Pak. Itu kecap manis. Itu bukan kecap manis, Nak? Apa? Apa ya? Kayak ada. Ya kayak di nasi ayam itu kan. Buat Adin. Enak. Kayaknya diasap. Enak sih, rasa originalnya enak sekali. Nggak perlu ditambahin macem-macem. Udah dikasih cabai rawit. Enak banget. Ini part 2. Scary itu usually happens karena emotional banget karena Dari sisi cita rasa, seluruh makanan di Mantau ini memang tidak ada duanya. Namun seiring dengan itu harganya pun lumayan mahal. Sarapan kami pagi itu dibanderol Rp500.000 saja. Oke. Sekarang kita mau nyebrang ke Penajam pakai ferry. Sekarang Moti akan dimasukin ke kapal dan kita mau ngambil tiket. Mau ke Penajam, Pak? Ini 5B, Pak, biasanya. Iya, barang. Iya. Pak 13, baik. 400 berapa nih? 413. Harganya 413.000. Iya, Mohon maaf. Bapak. Ya, kami sedang keliling Indonesia, Pak. Kami sekarang sudah ada di Pelabuhan Karyangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, akan menyeberang menuju Penajam di masih juga Kalimantan Timur. Kami sengaja mengarah perjalanan ke arah selatan karena perjalanan ke arah utara, khususnya di Kalimantan Utara, tidak kami kunjungi karena alasan beberapa hal. Satu, kawasan utara sudah kami kunjungi karena pada tahun 2011 kita sudah pernah ke Derawan, Meratua, Tanjung Redep, Berau, sehingga ke arah utara sudah cukup. Yang kedua juga akses menuju ke sana dikabarkan masih kurang bagus perjalanannya. Dan terakhir, ketersediaan logistik BBM juga cukup mengkhawatirkan jika kami membawa kendaraan Simoti ke sana, sehingga diputuskan bahwa perjalanan selanjutnya setelah dari Balikpapan kami ke Kalimantan Selatan. Siang itu kami sudah sampai di Pelabuhan Feri Karingau, Balikpapan untuk menyeberang ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini adalah jalur utama menuju Provinsi Kalimantan Selatan dari Kalimantan Timur.
Antrian mobil sudah lumayan ramai. Jalur penyeberangan ini dilayani ASDP selama 24 jam. Ke depan Balikpapan Penajam akan terhubung dengan jalan tol sehingga arus kendaraan, orang, dan jasa akan semakin lancar. Apa petugasnya? Thank you for watching Keluarga Kusuma Jadi channel. Yay, we love Indonesia. Kita kabarnya mendapatkan kapal yang paling bagus dari penyeberangan Balikpapan Penajam ini. Kapalnya itu yang depan. Nah, tadi ini petugas berdua ini dari Dishub itu ternyata suka nonton kami keluarga Kusmayadi. Alhamdulillah. Ini Pak. Ini lagi nih Pak? Iya Pak. Iya silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Faisal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Oti mau naik kapal lagi. Sekarang dari Balikpapan menuju ke Penajam. Dengan memakai feri ini kita menghemat perjalanan berapa lama Pak Dodi? Bisa 4 jam lebih. 4 jam lebih yang kita hemat dengan naik feri ini. Oke, sampai jumpa di Penajam. Pemirsa, kami di Feri Roro ini bertemu dengan kawan-kawan yang juga para travelers. Mereka unik, telah melakukan perjalanan 360 derajat mengelilingi Pulau Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, sekarang akan ke selatan, tengah, balik lagi ke Pontianak. Ini teman-teman kami kita, namanya Mas Pendi. Ya, halo, ini siapa nama Mas? Kevin. Hah? Kevin. Devin. Ya, Bang Devin ini dari yang unik juga Mas Bang Pendi ini dari Medan. Tapi sekarang udah dari Simamon. Di mana namanya di Pontianak. Jadi jalanan di Kalimantan tuh gimana sih Mas? Bang? Ada juga yang ekstrim, jalan berlumpur ada juga. Kalau di masih antar kabupaten masih bisa. Kalau kita melintas dari jalan poros, cuman jalannya hancur. Nah, kalau misalnya tujuan mau ke Putus Sibau, jalannya bagus. Ada jalan yang tertentu yang rusak. Nah, kalau jalan tertentu yang rusak, mungkin seperti jalan kampung, jalan sawit, atau jalan perusahaan tambang. Nah, kalau untuk jalan poros sih masih bagus. Jadi kalau ngikutin Trans Kalimantan itu semua bagus ya? Bagus. Terus untuk logistik BBM sendiri gimana? Untuk bensin, solar di Kalimantan di daerah jalan-jalan itu gimana? Kalau BBM di sini dia sistem antri juga, tapi kalau mereka ada lihat mobil yang khusus untuk jalannya jarak tempuh yang jauh, mungkin mereka mayoritaskan itu pertama harus diisi dulu, karena ibaratnya mereka bukan pengantri gitu. Kalau yang lainnya kan pengantri, jadi mobil-mobil yang jauh diutamakan. Oh gitu? Nah, asal ngomong gitu ya? diutamakan tuh. Asal bicara gitu ya? Nah, Oke. Terus pengalamannya 360 derajat keliling Kalimantan gimana? ya senang, asik, Asiknya apa? seru. Ada yang ekstrim jalannya, terus keliling walaupun berjam-jam berhari-hari di perjalanan, tapi kita puas. Keliling yang tidak pernah kita ketahui bisa kita ketahui. Misalnya di Kalteng, di Kalsel, di Kaltim, di Kalimantan Utara, 4 Kalimantan sudah semua. 5 Kalimantan sudah semua dikeliling. Pokoknya tidak ada yang dikeliling lagi. Jadi masih banyak yang ekstrim jalannya ya? Mas Bojo se-ekstrim apa sih maksudnya? Tanjakan berlumpur, ya ada juga curam gitu, otomatis kan kita berisiko tinggi. Terus mengapa melakukan 360 derajat ini? Ya karena kegiatan juga antar tamu gitu. antar tamu. Karena kita pun kalau enggak gitu nggak bisa cari duit kan. Jadi kita harus ikuti aja kemana alurnya permintaannya, kita antar gitu. Jadi kalau BBM itu ada tempat-tempatnya. BBM ada tempat-tempatnya. Nih, kalau pengen lihat mobilnya seperti apa yuk kita lihat yuk.
Mobil khusus atau mobil apa ya? Oh, ternyata Innova. Oh, ini mobilnya yang dipakai. Ini semuanya udah berlumpur. Tapi ini sehat, harus sehat. Sehat ya. Walaupun sudah keliling berapa ribu kilo berarti kalau yang di itu? Berapa ribu kilo ya? 6 ribuan lebih ya. 6 ribu. Wah, jadi ini kan oh, ini udah sampai sempadan Malaysia malah. Jadi selama 360 derajat ini keliling Malaysia Kalimantan sudah 6.000 km. Oke. Terima kasih Mas Wadi. Yuk. Berarti kita kan maunya akadnya 1 hari sama resepsinya kan? Ini sekarang kita sebenarnya sudah sampai di Penajam. Pelabuhannya di sana. Nah, sekarang kita masih antri untuk masuk ke dalam pelabuhan. Karena masih ada ferry yang mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Penajam. Jadi harus antri dulu. Kita baru sampai di Pelabuhan Penajam. Kita akan menuju Kabupaten Tanjung, sekitar 188 km lagi, dan ini akan perjalanan darat. Dan Penajam ini sendiri adalah calon ibu kota negara di Indonesia, namun kita tidak bisa mengunjungi karena perjalanannya jalannya belum diperbaiki dan masih ekstrim. Jadi kita lewat saja. Guys, siap guys. Siap. Kita mau naik ke daratan. Oke? Hold on. Tight. Jalan. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Sudah sampai di Penajam. seberang Penajam, ya. Hai. Iya, wah keren itu. Ya tapi kok besar ya? Mendingan, tapi kok melihat apa yang kita pernah makan di mana tuh di Sulawesi Tengah itu. Jadi inilah suasana kota Penajam, calon ibu kota negeri ini. Ini kantor bupatinya nih. So huge. Nah, ini jalan boulevardnya. Ini calon ibu kota Indonesia. Yang rencananya baru akan dibangun pada tahun 2020 ini. Kita juga nggak tahu kapan akan selesai, tapi Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa calon ibu kota Indonesia yang baru ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini.
adalah perempatan yang akan mengarahkan kita ke Banjarmasin dan juga ke tanah dua tempat, yaitu ke Tanah Grogol sebelah kiri, sementara ke kanan ada Amuntai. Nah, kalau Tanah Grogol awalnya kita akan ambil, ternyata dalam perjalanannya sangat jauh, memutar, sehingga kami memutuskan untuk memilih ke jalan sekarang ke daerah kawasan Tanjung dan Amuntai. Ini shortcut dan juga memang jalan yang biasa digunakan oleh Trans Kalimantan menuju Banjarmasin. Ya, ini sekarang sudah mulai masuk ke arah Tanjung. Kondisi jalannya sekarang sudah mulai banyak yang rusak, ditambal sulam oleh pihak pemerintah Kalimantan Timur, dan kita juga jalannya sudah mulai naik turun karena di depan sudah ada pegunungan. Ini tanjakan pertama yang lumayan terjal di kawasan Kalimantan Timur yang kami rasakan. Tapi sekarang udah di puncak, kondisinya sudah agak lumayan membaik, sudah datang. Sekarang tinggal menghadapi turunannya. Tidak terlalu ekstrim seperti di Sulawesi, karena si MOT tadi baru hanya digunakan dengan gigi 2. Sementara kalau di Sulawesi, terutama di perbatasan Sulawesi Selatan Tenggara itu kita harus menggunakan gigi 1. Ya, kita sudah ada di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Ini batasnya, alhamdulillah. Bentar ya, kita berhenti dulu. Ada dia mau istirahat. Lai. Iya lah. 5.000-an aja satu. Bukan ini ya, bukan apa namanya? Kepaket. Bukan durian ya? Bukan, durian yang hijau. Kalau ini lain. Rasanya ini nggak sih? Sama nggak? Oh, nggak terlalu keras ya ininya ya? Iya. Nggak ya durinya nggak terlalu tajam. Ini durinya nggak terlalu tajam, ini lain namanya. Isinya oren. Isinya orange kayak gini ya. Gini. Dapatnya dari mana nih, Bu? Dari Solan, Kampung Solan.
Rasanya kayak durian. Ada juga yang mirip-mirip durian, cuman beda-beda gitu rasanya. Iya. Cuman dia tebel kan daripada durian. Iya, tebal ya ini. Iya, isinya tebel. Nah, sekarang sudah kita berada di wilayah Kalimantan Selatan dan tadi sudah sekitar berapa kilometer kita lalui dari perbatasan dan kita rasakan sendiri sini jalan di Kalimantan Selatan jauh lebih mulus dan juga lebih lebar dibandingkan yang ada di Kalimantan Timur. Ini konsisten jalannya, ya mudah-mudahan jalanan lebih nyaman dan aman kita akan dapatkan selama perjalanan sampai dengan ke Banjarmasin nanti. Malam tadi kami menginap di area parkir masjid ini di Kabupaten Tabalong. Selamat pagi. Hari ini kami baru saja menginap di Masjid Raya Al-Abror di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan. Dan kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke kawasan Loksado di kawasan Kalimantan Selatan untuk mencoba rafting bambu dan juga melihat wisata lainnya di kawasan Loksado. Dan setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan ke arah Martapura dan Banjarmasin. Sebelum keluar dari Tabalong, kami mampir dulu ke sekolah alam di Kota Tanjung. Pengurus sekolah alternatif ini meminta kami untuk sharing perjalanan serta menjelaskan tentang Moti kepada murid-muridnya. Silakan Bapak, Ibu. Ya. Sekolah Alam Tanjung Apa Tabalong. sayang namanya siapa? Salim sayang. Izul. Hah? Izul. Izul. Waalaikumsalam. Wow. Siapa ini namanya? Yeay. Iya. Woi, keren. Apa kabar sayang? Naufal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? Pak, saya Dodi. Assalamualaikum. Udah salim belum? Udah. Oh, sudah. Sudah. Kelas 1. Melati. Melati ini siapa namanya? Rianti ini. Udah salam nanti dia. Oh, dilaminating. Yanti, Mikonya nih. Oh, cepat sudah. Melati. Sudah salam semua, Nak? Salam semuanya dong. Nah, kan baru kali ini melihat transportasi yang modelnya seperti itu, nanti bisa melihat-lihat di situ. Berarti kasih prolognya aja dulu ya. Oke. Bahwa ini mobilnya apa, fungsinya apa gitu ya. Oh, oke, nanti biar anak-anak tanya jawab gitu kah? Iya, Nanti boleh. Diterangkan sebentar, mungkin sekitar 2 menit aja. Oke. Lalu nanti anak-anak silakan Oke. bertanya, lalu nanti ke mobil gitu Oke ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adik-adik, perkenalkan kami keluarga Kusmayadi. Saya Dodi, ini Abang Hakim, ini Abah Dodi, ini Abang Hakim, ini Ambu Melati, dan di belakang itu Kakak Sadia. Kami selama setahun lebih sudah melakukan perjalanan keliling Indonesia dan hari ini ada di Tabalong. Wow, keliling Dan- Indonesia loh teman-teman. Indonesia. Berarti ke Papua juga. Insya Allah. Tapi belum sampai Papua, Nak. Iya, Sulawesi juga ya? Sudah. Sudah tuh, Sulawesi sudah. Nah, Oke. terus Nah, mobil yang kami gunakan itu adalah mobil tadi tuh, namanya mobil sejenis motorhome. Jadi transportasi yang dimiliki. motorhome itu apa? Ada yang tahu? Mobil rumah. Mobil rumah. Jadi, Rumah Rumah berjalan. berjalan. jadi nanti Izul sama teman-teman bisa ngelihat di dalam, kenapa disebut rumah berjalan, karena di dalamnya ada apa? Kalau rumah ada apa? Ada kasur, ada apa lagi? Ada kamar mandi, ada kompor, ada dapur, ada apa lagi? Kalau untuk di rumah ada apa lagi? TV ada. Apa lagi? Galon. Tempat makan, galon ada. Karena mobil ini untuk minum pakai ada
penyaring Penyaring air. air ya kita bisa langsung minum. Kita nggak pakai galon. Jadi keren gitu ya. Nggak apa-apa saya. Oh iya. Oke, simpan dulu. Nanti kalau malam ini bisa diturunin jadi tempat tidur itu di belakangnya Ade itu tepat belakang punggung. Itu loh Is. Tuh yang Ini pot simpan di atasnya. Jadi Izul. nanti kita bisa duduk tempat di sini untuk tidur ke bawahin.